Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini saya akan menunjukkan tentang modul power supply untuk spindle CNC yang 500 watt itu ya. Ini saya ambil dari YouTube-nya iStuffMate. Nah, karena kemarin punya saya ini nggak saya rekam untuk modul ini ya, untuk ketika modif ya, ketika modif itu nggak saya rekam, jadi ini saya tunjukkan aja dari iStuffMate. Nah, di sini nampak nih setelah dibongkar modul power supply-nya. Nah, itu dari line power masuk nggak ada sama sekali filter EMI-nya, itu nggak ada ya. Jadi dari power terminal itu langsung masuk ke fuse, terus disearahkan sama 4 dioda ya, dioda jembatan itu. Terus difilter sama elko 350 ya, elko 400 volt 300 mikrofarad ya. 400 volt 300 mikrofarad. Nah, jadi sama sekali nggak ada rangkaian filternya itu ya, ditunjukkan di situ. Setelah jadi DC, kalau masuk sekitar 220 itu nanti keluar dari filter elko itu sekitar 310 ya. Nah, ini digambarkan sama iStuffMate ini. Kalau dia keluar 310, sedangkan dia kan langsung ini nggak pakai nggak pakai trafo ya, nggak pakai trafo ini. Jadi dari tegangan 310 itu langsung dipakai keluar. Cuma kapasitas kemampuan dari motor ini kan 100 volt ya, 100 volt DC. 100 volt DC. Nah, jadi dari yang 310 keluar dari elko tadi dicacah ya, dicacah menggunakan MOSFET IRF. Nanti ditulis sama dia itu, sama iStuffMate spek MOSFET-nya ya. Dicacah dengan penggerak atau driver PWM ya. Jadi di situ dari tegangan 310 itu diturunkan sampai sekitar tegangan 15 volt ya. 15 volt DC untuk supply power buat modul PWM-nya ya. Nah, modul PWM ini digunakan untuk menggerakkan atau mencacah tegangan 310 itu menggunakan MOSFET IRF berapa itu, 5460 atau berapa itu. Nah, gitu ceritanya. Nah, tentunya modul power supply seperti ini nih berbahaya ya. Berbahaya kalau bagian logamnya atau bagian groundnya itu kita sentuh. Karena apa? Karena dia langsung dia ya, tidak menggunakan isolasi seperti trafo, nggak ada istilahnya itu isolasi power gitu ya. Ini langsung gitu sifatnya ini kalau ada misalnya katakanlah MOSFET itu short gitu atau apa, itu berbahaya sekali tuh. Bagian positifnya short itu kita langsung bisa terpegang itu tegangan 310 volt DC, itu bahaya sekali tuh. Sedangkan sudah dicacah ini aja itu di bagian
ground daripada potensiometer itu yang kita putar untuk menggerakkan daya motor itu, untuk naik turunkan daya motor itu bagian groundingnya itu setidaknya ada 50 lebih tegangannya itu. Bahaya, ini sangat bahaya ya. Jadi itu efek langsungnya ya, efek langsung yang terhadap operatornya atau penggunanya. Nah, sedangkan dari power supply ini ketika dihubungkan ke motor CNC-nya itu, motor spindle CNC-nya ini, nanti pun akan berpengaruh ke grounding daripada modul Arduino-nya ya, karena dia nanti groundingnya pasti terhubung itu. Nah, itu pun juga mengakibatkan noise di modul Arduino-nya. Bahkan ketika kita menambah daya motornya, terkadang driver daripada motor steppernya itu nanti akan macet ya, nggak bergerak, macet karena groundingnya itu noise ya. Dia tidak tepat nol ya groundingnya itu, tapi ada komponen AC di situ, ada masuk komponen AC di grounding itu ya. Nah, satu itu. Terus yang kedua, bukan hanya di modul Arduino-nya ya, bukan di modul driver motor steppernya, bahkan juga ke kabel USB daripada laptop kita, komputer kita, kabel USB-nya itu bagian groundingnya itu juga itu ada modulasi sinyal AC di situ ya, ada noise di situ. Bahkan kadang laptop kita itu touchscreen-nya itu nggak bisa digerakkan sama sekali, macet dia di situ, macet, nggak bisa digerakkan, nggak bisa digunakan. Nah itu ya, inilah kelemahannya modul power supply spindle CNC yang model begini ya. Jadi untuk bisa memakai motor spindle yang seperti ini, kita harus minimal memodifikasi, atau kalau bisa kita ganti aja itu modul power supply-nya. Karena ini enggak bagus, kita ganti modul power supply yang minimal ya 500 watt ya, volt DC. Terus nanti kita bikinkan semacam dimmer DC gitu, dimmer DC di situ. Itu untuk menggerakkan modul spindle CNC seperti ini yang noise-nya rendah ya, ya seperti itulah. Nah, ini ditunjukkan oleh iStuffMate ini ya. Kawan-kawan bisa menyimak nanti videonya ini dari iStuffMate ini nanti saya sertakan di deskripsi ya, linknya itu. Bagaimana dia bisa menggunakan modul yang seperti ini. Oke, makasih. Ini buat teman-teman yang teman-teman DIY ya, yang mau pakai modul, bukan modulnya tapi motor spindle-nya. Kalau modul power supply-nya itu ya nggak bisa dipakai kecuali dimodifikasi atau diganti ya, itu aja. Oke, sekian, terima kasih.